Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ceramah nih Pak. Ke situ udah ceramah. Cuma mulai bukan. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua yang kami hormati dan juga Bapak Ibu Kepala SD Kecamatan Gunung Kerinci, betul ya Pak? Dan ibu-ibu majelis guru yang kami hormati, kepala desa atau yang mewakili beserta dengan staf, ketua BPD beserta dengan anggota, dan anak didik siswa-siswi SD 189. Insyaallah semuanya hari ini kita diridhai oleh Allah. Amin. Saya memperkenalkan diri. Boleh, coba? Boleh, coba? Oh. Ini kayaknya ada masalah rumah tadi. Saya sedih mulai tadi. Nama aku Kurniadi. Tempat tanggal lahir di Bendung Talakenti. Tahu Bapak Ibu Bendung Talakenti? Pentagen. Yang ada Taman Pertiwi itu. Masuk ke dalam ongkosnya 5.000. Taman Pertiwi. Nikahnya di Kota Payang. Keseharian kami di kantor KUA Kecamatan Batang Merangin. Jadi bolak-balik saja hari-hari minggu Pak. Dan sorenya kami berada di Hiang juga sebagai kepala yayasan rumah tafis pertama di Kabupaten Kerinci ini Pak. Jadi pulang saya kita seluruh di Purbalingga sebagai Kerinci dan mendirikan rumah tafis. Pendidikan formal kami di SD dan itu masuk ke pondok pesantren dan Madrasah Aliyah Negeri 3 Kerinci. S1-nya Fakultas Syariah dan S2-nya juga Fakultas Syariah. Yang pertama bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Badan sehat, alhamdulillah. Ya Pak, nyanyian anak. Ya Pak, badan sehat, alhamdulillah. Kaki sehat, alhamdulillah. Telinga sehat, alhamdulillah. Gigi ompong, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Oh, ini syukur Nabi Adam. Yang pertama mengucap kalimat alhamdulillah itu Nabi Adam. Di saat ruh dimasukkan dalam jasad Nabi Adam, Nabi Adam bersin. Apa yang diucapkan Nabi Adam? Alhamdulillah. Ini syukur ucapan. Ada syukur perbuatan. Bagaimana syukur perbuatan? Mau kita kaji bersama ya? Nana semuanya? A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fasalli li rabbika wanhar. Inna nanti mana cara bentuk syukur perbuatan itu kita bahas juga Bapak Ibu sekalian di kajian kita Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu ala Sallallahu alaihi. Kata Nabi itu, Pak, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepada Rasul satu kali, sallallahu alaihi asyara, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, pulang kita dari sini dosa kita telah diampuni oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Nih, kita hari ini memperingati Isra wal Mi'raj. Ada peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah sebelum beliau diberangkatkan oleh Allah. Apa itu? Yaitu pada tahun itu meninggallah istri beliau atau bini beliau. Nah, siapa nama bini beliau? Khadijah. Ini kita ralat sedikit dalam bahasa Arab, tatanan bahasa Arab tidak ada namanya Siti. Ini Pak, banyak mendengar kan? Siti Khadijah sebenarnya Sayyidatul Khadijah, sampai di Indonesia disingkat menjadi Siti. Nah, kita Indonesia ini tiba kita disingkat pulau Pak, tidak Siti, Sitai. Ini mau menyingkat bahasa. Meninggal istri beliau Khadijah. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Rasulullah sedih bu. Khadijah cak ini anak laki di rumah. Kenapa walaupun Khadijah telah meninggal dunia, beliau sering menyebutkan nama Khadijah kepada Aisyah, kepada bini-bini yang lain. Kenapa? Khadijah itu walaupun umurnya lebih tua daripada Rasulullah, yang kecantikan Khadijah Pak, penyenang hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, apalagi kayak ibu-ibu, mohon maaf, kayak mau masuk surga bu? Nah, syarat dikit. Apa tuh? Berbuat baik sama bapak rumah. Dikit syaratnya, tidak menyekutukan Allah. Salat 5 waktu terpenuhi, puasa Ramadan dilaksanakan,
berdarahlah beliau bagi beliau. Berdarah atau bahasa kerennya luko. Luko beliau ini Bu. Bapak Ibu sekalian. Lalu berkata dua orang malaikat penjaga gunung, andaikan darah Muhammad jatuh di kota Taif, kata dua orang malaikat ini Bapak Ibu sekalian, kita hancurkan kota Taif ini. Jadi Nabi mendengar malaikat NATO menghancur kota Taif dikarenakan darah Nabi berjatuh di kota Taif, maka langsung ditampung Rasulullah darah beliau. Ditanya Zaid bin Harithah, ya Rasul, biar saya tampung darah ni ya Rasul. Kata Rasulullah, ya Zaid, kamu tidak mendengar apa yang aku dengar. Dua orang malaikat tadi ngato, andaikan darah Muhammad jatuh di kota Taif, kita hancurkan kota Taif. Nabi hendak kota Taif hancur, maka ditampung darah beliau. Biar Rasulullah dirindukan surga Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan besar. Selain beliau seorang Nabi dan Rasul, kenapa beliau dirindukan surga? Karena beliau mudah memaafkan kesalahan orang lain Bapak Ibu sekalian. Berbunyi di dalam Al-Quran surah Ali Imran, salah satu ciri-ciri orang penghuni surga itu kata Allah, wal-'afina 'anil nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini betul yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita tadi. Ini ajang silaturahmi kita ya Pak. Kata Nabi, kata Allah dalam hadis kursi, siapa yang memutuskan hubungan di antara manusia, maka akan aku putuskan hubungan dengannya. Kalau Allah telah memutuskan hubungan dengan kita, Bu, Pak, apalah guna kita sholat? Apalah guna kita puasa sebentar lagi, Pak? Apalah guna kita haji? Apalah guna kita umroh? Kenapa? Karena kita memutuskan hubungan sesama kita. Sebentar lagi kita mau Ramadan, betul Bu? 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 Oh, tidak emosi ini. Sebentar lagi Ramadan. Nih, ada salah sama tetangga, maaf. Mungkin petang itu Pak, kita beda partai. Ada yang milih ini, ada yang milih ini. Ini kita nak Ramadan, mari berjabat tangan. Apalagi ibu-ibu berjabat tangan, cepat dengan suami, Bu. Bu, biar kata suami gaya boleh buruk. Betul, jujur. Aku heran ini kalau tapi di sini enggak ya Pak. Daerah sana tuh, daerah hilir. Sama orang lain minta maafnya, berpelukan. Ada masalah, berpelukan. Dan sebagainya. Pertanyaan besar, mana cara kita minta maaf sama suami rumah? Bok, ini ada pula kalimat lebih kurang ya. Iya pula lebih kurang. Jangan terima lagi Pak. Kalau ada istri kita mengucapin lebih kurang ya, jangan lagi. Ini saya tidak mau siapa. Kalau lebih kurang apa? Orang lain berpelukan, tangis-tangisan, cubuki. Betul tak cubuki. Sama suami nggak mau. Astagfirullahaladzim. Cuma bilang lebih kurangnya. Apa lebih kurang tuh? Nah ini isu ada salah tuh makanya nama ini minta maaf. Cium tangannya. Tapi usah. Betul ibu. Mau Bu? Mau? Ibunya tak kira. Pokok jujur ini. Walaupun taat ibu, contoh nih, mohon maaf ini bukan horor tidak. Ibu selesai ngambil air wudhu, mau sholat tahajud. Pak ini mau agama. Betul. Mana kayak dahulu kan sholat tahajud,
kewajiban. Harunya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirindukan surga? Mudah memaafkan kesalahan orang lain, kata Rasul. Kata Allah dalam Al-Qur'an tadi, wal 'afina 'anil nas. Salah satu orang penghuni surga itu salah satunya adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah pada malam hari, datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail membelah dada beliau. Kenapa membelah dada beliau? Karena beliau untuk menyebut ibadah yang Allah perintahkan kepada beliau dan umat beliau. Ini Bu, Pak. Pertanyaan besar, kenapa dibelah dada Rasulullah? Padahal apa yang kurang Rasul? Apakah Rasulullah Pak itu punya penyakit hati? Tidak. Apakah Rasulullah tidak beriman? Tidak mungkin. Betul Pak? Ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwasanya sesuatu yang ibadah yang kita lakukan kepada Allah, maka belahlah dada kita ini, keluarkan dalam kalbu kita ini, yaitu penyakit-penyakit yang menghancurkan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyakit itu? Yang pertama, penyakit hasad dengki. Ini kebetulan Pak, kami juga buka praktek ruqyah di di Yayasan Tapis kami itu. Boleh kita cek Bu Bapak, Bu. Ini hasil penelitian secara ilmiah bahwasanya orang yang banyak dengki dan hasudnya pasti banyak penyakit. Pasti. Kenapa pasti? Nih kita ambil dalilnya. Innal ghilla wal hasad, sesungguhnya hasad dengki kata Nabi, ya'kulan al-hasanat, memakan habis semua hasanat. Kama ta'kulun naral hatab, bagaikan api memakan kayu yang kering. Dia makan terus ini Pak, hasad dengki. Tidak ada lagi yang dimakan, amal ibadah habis semuanya dimakan, maka tubuh kita lah yang dimakan oleh hasad dan dengki. Nih, keluarkan hasad dengki ini. Kenapa? Sumbernya daripada ini. Yang kedua apa? Keluarkan yang namanya riya. Ya Allah berkata dalam surah Al-Ma'un, "Ara'aital ladzi yukallimu bil-bil." Apakah kalian siapa pengkhianat agama? Fawailul lil musallin, yang salat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Siapa yang lalai itu? Alladzina hum yura'un, orang yang riya dalam mengerjakan ibadah salat itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Lalu dimasukkan iman, dimasukkan ilmu. Berangkat Rasulullah dari Makkah sampai di kota Maqdis di Palestina, namanya alam nasud, alam yang nyata. Itu makanya Pak, kalau jin masuk ke dunia itu, kalau kita imbeh pakai batu sakit ya Bu. Jadi Ibu sekalian, ini triknya gini. Kalau seorang ibu itu kan mudah kesurupan gitu ya. Kenapa? Karena tingkat melamunnya banyak. Dan isikan hati dengan iman, itu sulit setan dan masuk tuh. Sulit. Mana dan sihir tak bisa. Itu jaminan daripada Rasulullah SAW. Dari Aqsa sampai langit yang ke-7, itu namanya alam malakut, alamnya para malaikat. Pantasan kata Jibril, ya Rasulullah, anak tidak sanggup lagi ya Rasul untuk mengikutimu menghadap Allah. Lalu bagaimana ya Jibril? Ya aku nunggu di Sidratul Muntaha. Apa tuh Sidratul Muntaha? Satu pohon yang daun-daunnya sebanyak makhluk ada di bumi ini. Ini nama Bapak Ado situ Pak. Nama gayo lah Ado, ajar gayo lah Ado, bila meninggal, waktu meninggal lah Ado. Ini kata Imam Al-Ghazali, ada ciri-ciri warna mati. Dapat disebut Bu? Dapat Pak? Kata Imam Al-Ghazali, ciri-ciri orang mau meninggal dunia.
Ngan kayo. Kalau ada ni ciri-ciri sama kita, ayo. Kata Imam Al-Ghazali, 100 hari mau mati itu ada tandanya. Apa tandanya kata Imam Al-Ghazali? Yaitu menggigil dari kepala hingga kaki setelah salat asar. Menggigil dari kepala hingga kaki setelah pada asar, setelah salat asar, atau bahasa kita ngarite. Ngarite dari kepala hingga kaki setelah salat asar. Kata Imam Al-Ghazali 100 hari lagi mau mati. Kau nanya sama ibu, ada kaya yang merasa dalam 3 bulan ini ngelitik dari kepala sampai kaki? Apa? Kaya apa? Ada bapak-bapak yang merasa ngelitik, rasa menggigil, Pak? Ada Pak? Sekarang tapi juga. Yang kaya, yang miskin, mati. Raja-raja, mati. Yang di depan, mati. Kawasan betul Pak. Walaupun umatin ajal, setiap umat pasti ada ajal kata Allah. Fa idza jaa ajaluhum, apabila sampai ajal, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimaju. Ajarlah ada. Dia nak kalau nak tahu boleh ini. Lanjut Bu. Naik Rasulullah pada di hadapan Allah. Apa yang diucapkan Rasulullah? Yang diucapkan Nabi bertemu daripada Allah, kalimat yang kita baca di dalam salat Bapak Ibu sekalian. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Maaf Bapak Ibu, jangan thayyibah. Thayyibah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah kata Rasul. Segala penghormatan, pujian tercurah kepada Allah. Lalu Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Selamat sejahtera engkau wahai Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan selamat sejahtera ibadillahi salihin, hamba-hamba yang saleh. Berarti orang yang sembahyang itu kata Allah pasti selamat. Oh, ya. Pantasan kata Allah dalam Al-Quran surat Thaha. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh keluarga melaksanakan salat. Suruh anak melaksanakan salat. Jangan asik-asik kita dapat sembahyang, anak tidak salat. Jangan asik-asik kita beribadah, Pak, cucu tinggal salat. Jangan, mohon maaf ibu sekalian, ini banyak yang mengaku muslim tapi sembahyang dan contoh. Di saat kita mesti baru kita sembahyang. Sama cerita tadi, apa namanya, syukur dalam bentuk perbuatan itu, fasalli li rabbika, dirikanlah salat. Contoh, tahun ini kita dapat menantu yang pegawai, alhamdulillah. Itu syukur ucapan. Lalu kita undang prasmanan nih Pak, teman-teman kita undang ini. Lalu sampai pada salat zuhur kita bersanding dengan besan sebelah kanan dan kiri. Anak kita, menantu kita di tengah. Lalu sampailah azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, bila terbunyi ada di pentas itu lagu apa tuh? Unggah apa tuh? Unggah apa tuh?
hati-hati yang terluka tuh ayo. Nih, kata syukur salat zuhur tidak. Asar, bunyi pulang tamu banyak tidur. Maghrib lah payah, isya lah tidur. Pantas kata Allah, kalau kita tidak disyukuri nikmat yang aku berikan, inna azabi lasyadid, akan aku azab kalian. Paham tak, Bu? Paham tak, Bu? Jadi syukur itu bukan ucapan lah, perbuatan juga. Mana bentuk perbuatan tadi? Fasalli li rabbika, salat yang kita kerjakan kata Allah. Wa'mur ahlaka bis salat, suruh anakmu melaksanakan salat. Jangan gara-gara mi'ab itu tak salat zuhur, jangan. Takut mi'ab luntur, jangan. Dalam ilmu fikih, salat jamaah itu bukan untuk uhaya bersanding atau pentas. Paham tu? Ini tidak sah jamaahnya. Nah, selesai kalian melaksanakan ibadah salat, wastabir alaiha, sabar mengerjakan salat itu. Istiqamah melaksanakan salat. Jangan hari ini salat, besok tidak, jangan. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan salat, lah selesai kalian melaksanakan salat kata Allah, tak usah tanya lagi masalah rezeki, tak usah lagi itu. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki kepada kamu kata Allah. Selesai kita melaksanakan ibadah sembahyang, nahnu narzuquk, kami memberi rezeki kepada orang yang salat. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, salat itu lengkap gitu Pak. Jadi kalau kita mau mencerna dan menggali ilmu tentang salat, istrinya Nabi Ibrahim tidak mempunyai anak namanya Sarah. Berumur 80 tahun atau 70 tahun dalam sejarah belum punya anak. Kapan Sarah dikabulkan permintaannya Pak? Di dalam salat. Nabi Zakaria tidak punya anak, lah berumur 70 tahun dan Nabi baik. Bininya lah tua. Kapan Nabi Zakaria diterima doanya? Di dalam salat. Begitupun juga Pak. Nabi Muhammad membelah bulan, apa Nabi langsung belah bulan? Tidak. Ternyata Nabi menggunakan media namanya salat juga. Begitu Bu, naik pangkat asalnya, kecepatan naik pangkat, banyak sembahyang. Ya Pak. Banyak salat. Nih, waktu kita mau pulang, di saat kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah? Hamba-Ku memujimu. Ar-Rahmanir Rahim, wa balik pula memujimu kata Allah. Maliki yaumiddin, hamba-Ku mengagungkanku. Lalu Allah berkata, aku bagi salat ini menjadi dua. Satu untukku dan satu untuk hamba-Ku. Yang untuk Allah yang mana? Wa iyyaka na'budu, kepada Allah kita menyembah. Wa iyyaka nasta'in, itu untuk kita Bapak Ibu sekalian. Di saat ibu mengucapkan wa iyyaka nasta'in, dalam hati kita berkata, ya Allah, cepatkanlah pangkatku naik. Ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, luluskanlah aku PPG ini dan sebagainya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah jamin di dalam hadis kursi, di saat hamba menyebut wa iyyaka nasta'in, maka Allah berkata, ini untuk hamba-Ku, silakan minta apa yang kalian hajatkan kepadaku, pasti akan aku kabulkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bu, kenapa ibadah salat tidak boleh Rasulullah mewakili? Sampai di bumi saya tidak boleh. Kenapa? Karena manfaat dan faedahnya besar salat itu, dan inilah amalan puncak penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya, tak lain tak bukan adalah ibadah salat yang kita kerjakan. Mungkin itulah yang kami sampaikan pada kesempatan
dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Goblok. Lah. Ya. Tadi kebiak kita ada cerita Isra Mi'raj perjalanan telah disampaikan oleh Al-Ustadz kecil kita tadi. Ustadz juga masih kecil, ceramah seperti ini dulu. Kultum ya, kultum kulma, kuliah 5 menit. Nah, jadi kultum kuliah 5 menit. Siapa namanya? Sampai. Tangan dulu sampai. Berapa sampai? Kelas 1. Bagus. Nanti kamu masuk pesantren aja ya, selesai ini ya. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.